Belajarlah dulu sama Mina. Aku mau bikin kopi dulu. Mina silakan ajar Ibon dulu. Silahkan Mina ajarkan Ibon Tritunggal Syariah. Kayaknya kalau kalian sudah ngasih ke aku nih pasti ini bermasalah ini. Kenapa ini? Dia sendiri ketawa, Cok. Ya kan Ibon? Doktrin si Mina, cepat doktrin si Mina soal Tritunggal Syariah. Doktrin. Bismillah. Promosikan Ibon, promosikan Iya. Tritunggal Syariah, promosikan. Tadi itu kan biar tahu nanti sanatnya kemana ya Ditegur kan. aku Bu, sama Iya. itu Ibon, Pak Ibon. Damai, katanya. Ibon, Benar-benar jelaskan aja. ya. Itu Tritunggal Syariahmu itu sanatnya kemana gitu. Ya silakan. Silakan Pon. Aku sudah ditegur Pak. Oh, ditegur oleh siapa tuh? Sama Bu Penyair sama Pak Dama. Oh, Pak, iya. Terus? Pak KG sama kemarin Romo Cafe. Hmm, Nah, jangan begitu katanya. jangan. Terus? Kalau belajar ya belajar, tapi jangan dipancing. Heeh. Ya udah, belajar apa? Mau belajar apa? Soal apa, Ibon? Soal apa? Soal apa? Belajar apa itu? Kemarin kan masih ini kan tentang di situ tentang perkawinan itu kan, yang cerai itu kan, cerai hidup mengenai Protestan dan Katolik kan. Kemudian apakah orang Protestan itu meyakinkan adanya perceraian dan perkawinan atau kawin cerai itu kan? Aku menjawab iya, betul. Jadi pendeta tuh goblok. Waduh. Terus? Loh? Oh, nanggung sekali ceritanya. Terus? Ibon. Pendetamu goblok terus? Ibon, kami tidak ada ahli tribunal gereja pula di sini. Tapi begini, Bon, perkawinan itu nantilah, ya kan? Kalau kamu mau belajar iman Katolik, ya kan, itu nanti gampang itu. Nanti kalau kamu udah mau sakramen pernikahan, gas, gitu kan. Tapi yang substansial dulu, gitu. Ini kan temanya kan Protestan sesat. Kenapa aku bilang? Karena kan ini sakral ya. Karena ada dua pribadi yang disatukan. Artinya begitulah gambaran Tuhan terhadap kita, ya kan? Kemudian kenapa sih ada perceraian? Nah ini, sedangkan gereja aja ada perceraian. Bagaimana mungkin kita jemaat yang dikatakan dua jadi satu, sementara yang atasnya aja sudah cerai, gitu maksudnya Pak. Makanya gereja itu sesat. Oh, jadi pendetamu sesat ketika mengatakan ada perceraian gitu. Iya Bu, jadi memang secara literasi pendeta tidak mengatakan kalau jemaat itu boleh cerai, enggak. Tapi membenarkan itu. Bahkan kalau ada Katolik yang mengatakan tidak. Tetapi peluang di situ, otoritas peran dari pendeta itu sirna, habis dimakan rakyat karena perpuluhan, karena otaknya otak uang, ya kan? Dibacakan. Ya sudah, jadi itu yang membuat kamu kecewa dengan gerejamu dan pendetamu gitu ya. Enggak, ini harus dibenarkan dulu, diservis dulu otaknya pendeta Bu. Coba kalau ibu pendeta kasih nasihat tuh. Karena Pak di TikTok ini banyak yang janda Bu, 20 orang. Nah, itu dari Terus 20 janda 20 orang itu mau kau nikahi gitu maksudnya. nyambung. Adalah Pak Watu. Nah, ya aku ini. Karena gini loh, maksudnya begini. Ketika kamu bahas perkawinan ada yang cerai dan kamu bilang perceraian itu ternyata disetujui juga oleh gereja saya, maka pendeta saya menurut saya tuh bodoh dan gugur semua apa yang dikatakannya, habis makan perpuluhan. Itu sebenarnya udah loncat-loncat sih. Kalau soal namanya peraturan gereja, kan peraturan gerejamu kan mengatakan ada dua. Jika cerai mati, karena salah satunya meninggal bisa menikah. Tetapi kalau misalkan dia cerai hidup, itu bagi beberapa sebagian gereja Protestan itu memperbolehkan untuk menikah lagi. Ada yang tidak. Nah, di dalam gerejamu mengatakan boleh. Nah, terus sekarang kamu bilang
Tidak, saya mau ingin melihat karena di sini udah ada 20 janda. Apa hubungannya? 20 janda itu langsung semua diceraikan di dalam gereja atau apa? Sebentar ya teman-teman, mungkin ini bisa mungkin ya menginspirasi. Harus kudengar dengan seksama ini. Ya, aku nggak apa namanya nggak berbicara dusta tuh enggak. Aku pernah kenalan ya di satu ini room. Kita kan ranah TikTok toh, kita nggak kenal ya. Artinya kita kan belum kenal. Maksudnya kamu kenalan sama janda? Oh, maksudnya kamu kenalan Tapi sama aku udah janda? lihat kamu Ibon, aku udah lihat mukamu Ibon. Ya, ibu screenshot enggak? Jangan screenshot ya. Jadi gini, kenapa aku bilang gitu Bu? Penting. Screenshot tapi aku ada rekamannya. Turun lagu. Lo? Jadi gini ya, kenapa aku bilang gini sebentar Kak Mina kan. Ini kalau kita jujur-jujuran deh Kak. Karena kan sebaik-baiknya kita ngomong pasti prosesnya ngeyel itu. Karena itu udah doktrin dogma yang diajarkan terus diyakinkan secara terus-menerus. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan mengenai kawin cerai ini, apakah gini kan lagi-lagi kan apakah terjadi gitu ya. Karena pemahamannya Ibu tahu nggak? Kenapa ada peluang perkawinan dan perceraian itu tahu nggak? Karena apa? Kenapa? Karena pertama otoritas gereja dalam memberikan pelayanan pernikahan perkawinan itu dalam jemaat itu tidaklah utuh. Jadi sebatas tangan penumpahan berkat ya udah kalian sudah jadi hamba Tuhan kan yang dipersatukan. Tetapi apakah mereka itu meyakinkan secara otoritas perkataan itu dilanjutkan secara keberlanjutan? Tidak, Bu. Ini sebatas pertumpahan tangan kepada jemaat itu bahwasanya kita sah di mata Tuhan. Kemudian yang mengenai perceraian ini penting ya teman-teman ini harus apa loh? Harus tarik diri. Harus apa tuh? Perceraian itu ya kan dikatakan apa yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan manusia, itu hanya sebatas kata-kata, Bu. Itu kenapa aku bilang karena yang terjadi adalah kata zina. Kan ada pengecualian toh zina toh, perhatikan toh. Itu pendeta tuh meyakinkan zina itu seperti perselingkuhan rohani gitu kan. Itu meyakinkan ada peluang Bu untuk berpisah. Makanya banyak orang yang apa? Kenapa aku bilang tadi janda-janda Bu di TikTok Bu? Jangan bohong lah teman-teman. Di Protestan itu banyak yang janda. Oh, tapi aku belum janda ya. Oke. Aku Iya, pun itu janda ya. Jangan kau doakan aku janda sebelum aku kawin. mudah-mudahan teman-teman di sini Mudah-mudahan, amin. Harus dengan yakin dan pasti. Gimana sih? Amin dong. Bukan janda. Iya, itulah kenapa aku bilang peluang besar antara kubu Protestan sama Katolik itu lebih besar perceraian tuh di Protestan. Ya, itu karena itu udah lumrah. Karena makanya aku bilang otoritas pendeta tuh nggak ada kan, pendeta kan nggak ada tuh. Di Alkitab tuh nggak ada. Cuman yang penting hari Minggu bercerita, ya kan? Jemaat-jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya kan itu kan. Berkat kan? Itu kan perpuluhan. Tapi bagaimana untuk meminimalis nggak ada Bu. Iya. Makanya itu Bon. Makanya Bon. Makanya aku mandang kayak gini Bu ya, izin ya kalau seandainya salah ya. Gereja aja udah pecah, udah ada perceraian. Gimana nanti jemaatnya ini? Makanya gereja itu nggak satu. Saling gereja satu sama gereja itu serang menyerang loh Bu. Di Katolik di HKBP kayak gini. Nanti GKP itu bilang mana ada bahasa roh kayak gitu ya gitu. Ini hal-hal internal aja. Supaya apa? Ini nggak tahu mereka. Terus kenapa gerejanya berbeda? Ini tanda tanya kan. Makanya Bu, mustahil kalau di Protestan itu tidak cerai gitu. Tapi mustahil juga, tetapi besar kemungkinan di Protestan itu kawin cerai. Itu Bu.
Jadi jangan dibohong-bohongin lagi ini kalau seandainya ada protesan yang ngeyel, Bu. Ini kata Ibu bilang gitu. Ya kata Ibon. Gitu, Bu. Jadi teman-teman bertobat lah. Kalau kalian Jadi itu terus kapan selamatnya? Kan itu betul gak, Bu? iya, Ibon tadi kan bilang bahwa kalau di Protestan itu hanya berkat aja kan, ya kan, hanya berkat biasa bahwa kamu telah di ini gitu kan, disatukan oleh Allah gitu. Dan itu hanya kata-kata kan, Bon, tidak ada yang lain kan. Nah, kalau di Katolik kan ada pendidikan kanonik, nanti setelah pendidikan kanonik ada yang namanya kelas persiapan perkawinan atau KPP. Nanti dari KPP baru nanti akan ada tahap berikutnya, yaitu apa? Pertunangan. Pertunangannya dalam gereja Katolik. Nanti sudah pertunangan baru tahap 1, 2, 3 pengumuman apa? Pengumuman calon mempelai jika ada yang merasa sesuatu yang bisa menghalangi perkawinan orang ini, ya silahkan dikasih tahu, dikabarin ke sekretariat paroki ataupun ke paroki lah ya, ke imam, ke romo paroki. Ya, hal yang janggal lah pokoknya ya. Nah, pada saat nanti di sakramen kami bilangnya, bukan hanya berkat saja, bukan hanya pemberkatan, tapi sakramen. Karena ilahi sendiri, ya ilahi, di hadapan ilahi, dua insan itu menyatukan dirinya, menyatukan cinta dan hatinya di hadapan Allah, ya. Nah, nanti setelah itu mereka diberikan berkat dengan air suci. Nah, kalau romonya masih ya, 3 kali pengumuman di misa mingguan, betul. Nah, kalau nanti ya Ibon nikah sama misalkan sama orang Katolik nih, udah ada melalui tahap yang panjang gitu kan, yang begitu panjang, terus kemudian Ibon nanti mau diberkati, Bon. Nah, pada saat yang diberkati itu ada air suci, Bon. Nanti Ibon itu bukan lagi dipercik-percik, Bon, dengan air suci, diguyur, Bon, gitu loh maksudnya. Biar kamu ikrar janji tadi itu benar-benar kamu hayati gitu. Janji perkawinan tadi itu kan terhayati gitu. Jadi makanya pasti kalau nggak dipercik diguyur. Lanjutlah. Tapi Ibon bisa request nanti ke Romo. Romo jangan diguyur ya, dipercik aja. Nanti pomade saya rusak, saya harus foto-foto lagi nanti gitu. Ya enggak, aku belum. Ayo, mungkin Bu Non ini mungkin masih panjang kalau hal seperti itu enggak. Ya, makanya Ibon sebelum bahas sakramen perkawinan, sakramen baptis dulu. Jauh kali Ibon bahas perkawinan. Nanti bukan masih belajar, udah. Nah, harusnya kan Ibon kan masih Protestan nih kan, ya kan? Iya. Nah, Ibon bilang ke pendeta, Pak Pendeta, saya sudah kasih perpuluhan, tapi itu bukan buat Pak Pendeta. Setahu saya dalam kitab suci perpuluhan itu buat janda-janda. Nah, buat janda-janda ini kasih ke mereka, jangan buat Pak Pendeta buat liburan Natal. Gimana? Pergi keluar lagi. Ya, kadang pendeta-pendeta di yang ada di gereja-gereja nih ya. Kalian itu dari pusat udah dibayar loh. Bahkan dari salam-salam dari karang jemaatmu yang dibacakan tiap hari itu, warta jemaat itu dari si Melcumut gitu, Pak Melcumut dapat pemberkatan untuk pendeta sebesar 1 juta. Itu kayak gitu Bu. Nah, itu tiap minggunya ada. Jadi banyak kali, udah terlalu banyak uang sama kalian Bu. Makanya itu dibenarkan tuh loh. Ibadah yang murni yaitu adalah memberikan kepada janda-janda kan. Memberikan kepada orang-orang susah. Pintar. Betul Ibu. Ibadah yang adalah janda-janda dan anak yatim. Pintar Ibon, pintar. Ih, kuasa Roh Kudus banget lah si Ibon ini hari ini. Lanjut. Ya, ini menarik ya, Bu ya. Makanya kenapa ya, kalau coba Ibu tanya deh Protestan, perpuluhanmu udah sama pendeta nggak? Gitu pasti mereka tuh sebenarnya menolak itu, Bu. Karena apa? Karena mereka itu sudah terlalu banyak. Kenapa ya aku bilang gitu? Aku sebenarnya it's okay deh kalau seandainya nih pendeta tuh dapat uang lah gitu kan dari perpuluhan dari jemaatnya. Tapi jangan lupa di bawahmu itu butuh pertolonganmu. Itulah maksudnya, rangkul kami aturannya. Jangan beli mobil kebun sawit yang di sana sini itu baru pergi ke luar negeri bersorak-porai gitu. Sementara jemaatmu itu banyak yang sengsara. Aturan ini peran aktif dari pendeta. Kalau nggak mau
berperan sebagai otoritas ada di pendeta, gak usah jadi pendeta, bubarkan pendeta di Indonesia. Itu aja, simpel itu kok. Gereja udah pecah, jemaat banyak yang kawin cerai, perpuluhan tadi mana-mana, pergi ke luar negeri pakai uang jemaat, banyak uang, aduh kacau. Pendeta ya, untuk pendeta ya, tobat. Bahkan aku pernah bilang dapat nih Bu, pendeta langsung gitu. Halo Bu, Ibu pendeta ya? Iya, aku pendeta. Aku bertanya. Ini apa ya? Ini informasi A1 nih, luar biasa nih. Ada apa ya? Ada Roh Kudus dalam diri Ebon. Ini informasi A1 ya teman-teman ya. Ya, silakan Bro. Ibon, sebelum kau lanjut, ini yang ku bilang. Ini informasi yang satu. Ini yang ku bilang. Roh Kudus akan menuntun kepada yang kudus. Begitu. Makanya Roh Kudus akan membongkar yang tidak kudus. Pengajaran-pengajaran palsu itu akan dibongkar sama Roh Kudus. Maka dari itu pertahankan Ibon sebelum mewartakan atau Ibon sebelum berbicara di komal-komal, mohon petunjuk, mohon bimbingan Roh Kudus agar apa yang Ibon sampaikan itu tidak salah. Begitu. Minta tuntunan dari Roh Kudus. Ya, dan sesuai dengan kitab suci ya, Ibon ya. Dalam kitab suci begini ya. Sebelum kamu mengikut aku ya, kamu terlebih dahulu pasti menyangkal dirimu. Nah, ini dibuktikan oleh saudara Ibon ya. Dia menyangkal dirinya sebagai Protestan ya. Dan dia membongkar semua ya. Apa yang terjadi di sana gitu. Maka saya bilang tadi ini adalah informasi A1. Dia menyangkal dirinya sebagai Protestan. Lalu apa nanti kedua? Dia memikul salib. Yaitu apa? Katekumen. Dan mengikutinya. Siapa? Kristus di dalam gereja Katolik. Luar biasa. Nah, amin ya Pak Yamin. Aku pribadi sebenarnya nggak ada satu kebanggaan ya. Tetap Tuhan Yesus yang ku nomor satukan. Tapi bukan terlepas dari apa yang ku bilang ini, bukan landasanku untuk pindah Katolik itu enggak, ya kan? Tapi hal menyeleweng seperti ini sebenarnya aku, ya kan, kita kan menegur tuh, ya kan, maraknya dari kasus-kasus yang ada itu coba deh kita jujur pertama introspeksi diri terhadap diri sendiri. Ini kebenaran enggak ya? Betul fakta enggak ya? Bahkan TikTok aja dengan bangganya itu menyatakan dirinya, Bu, Ibu siapa? Oh, gue janda ya, janda. Agamanya apa? Protestan. Nah itu 20 orang lebih saya berani jamin tanda tangan. Karena apa? Karena mereka nggak tahu, nggak tentu arah. Pendeta ada nggak di sini? Ada. Ditengok, ada ini. Pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu. Inilah kelakuan dari para pendeta. Itu Pak. Ini harus diakui dan dibenarkan. Karena ini miris Bu, Pak. Mirisnya karena apa? Hal-hal yang berkelanjutan dilanjutkan. Artinya kalau Protestan itu sudah dari atas-atasnya salah, bagaimana ke bawahnya? Gereja ada pecah, ada. Ini bentuk apa? Ini tubuh Tuhan, itu loh. Di sini kan udah arti satu perceraian yang digambarkan, itu loh. Makanya pendeta itu nggak punya otoritas. Jadi perkawinan cerai itu ada, memang kuakui ada. Tapi jujur teman, bukan semua. Ada kok yang 1 sampai selamanya, sehidup semati itu ada. Tapi memang konsep dari yang dikatakan Bu Mina tadi mengenai sakramen sebagainya itu menguatkan, dan itu yang sebenarnya perkawinan sejati, hidup semati, tidak ada yang namanya ini kan. Itu kekristenan kan itu kan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan manusia. Ini yang terjadi bukan itu, malah sebaliknya teman-teman. Jadi untuk pendeta-pendeta bertobatlah ya. Ibon ya. Inilah yang kami maksud selama ini ya. Mungkin saudara Ibon kan selama ini kan selalu bersikeras gitu. Bahwa semua komunitas Katolik itu mungkin Protestan berpikir ya itu kami menghujat Protestan ya. Sesungguhnya tidak ya. Seperti apa yang dikatakan oleh saudara Ibon barusan ya, kami adalah menegur agar ya saudara Protestan tidak tersesatkan ya oleh pengajaran palsu seperti yang dikatakan oleh Ibon tadi. Mari kita menegur itu. Inilah ya kami datang ke sini untuk menegur bahwa contoh dari perceraian ya ahlinya itu omelang gitu ya. Mengajarkan poligami itu adalah ajar sesat ya. Kristus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tetapi menikah 1 kali ya sampai maut memisahkan itu. Begitu juga dengan perpuluhan itu. Itu adalah teologi kemakmuran di mana mereka menjual nama Kristus demi meraup keuntungan tuh. Terima kasih ya Ibon ya, kamu sudah hari ini ada progres lah gitu ya. Kamu sudah sampai ke tahap menyangkal diri. Pak, aku bukan menghujat kan, benar apa yang aku bilang kan. Aku nggak ada mengatakan, betul kan. Coba kita kalau berani nggak kita gini deh, berani nggak kita buat densus tiap-tiap daerah
itu berapa banyak orang yang kawin cerai atau yang cerai aja deh. Berani nggak? Ini membuktikan perkataanku tuh benar gitu loh Pak. Betul kan? Karena banyak kali loh Pak, sudah terlalu banyak gitu. Sudah terlalu banyak yang kawin cerai. Bahkan aku berani jamin lah tiap-tiap kepala di pertanian itu pasti ada loh satu anggota keluarganya. Itu membuktikan. Makanya aku bilang kalau pendeta tuh ya udahlah di konsep-konsep keuangan itu mengutamakan uang, memperkaya diri itu dihilangkan lah. Karena pernah kejadian ini Pak ya. Karena kejadian di gerejaku itu karena uang berantem ribut loh, heboh sampai lempar-lemparan ini. Iya kan? Ini kan bukti kalau akar dari segala kejahatan itu hamba uang yang melekat dalam diri pendeta. Cuman ya lagi-lagi aku nggak ini ya, aku nggak sama sekali. Cuman aku ya faktanya seperti itu. Kejujuran ya bahasa yang paling indah kan, jujur itu kan, gampang kan, jujur gitu. Tapi yang ada seperti itu. Perceraian itu sudah marak sampai hari ini. Mungkin sebelum-sebelumnya karena rentan waktu 45 itu kan cuma sekian persen kan sampai tahun ini. Jadi ada populasi terbesar. Tetapi bahkan gini, tau nggak di apa Ibon, roket? sebelum kau lanjut, kamu pernah dengar kasus yang pendeta menganiaya istrinya di Surabaya tidak? Pakai tongkat golf, Oh itu lagi dipukul viral itu istrinya. Pak. Pendeta ini namanya Henry Moses. Henry Moses. Ya, Pak Pendeta Henry. Itu Ya, tahu tidak? Istrinya hubungin aku. Karena kan aku kan kalau nanti setelah baptis nanti pasti Ibon tahu aku begitu. Nah, istrinya istrinya minta tolong aku untuk bersuara begitu. Karena aku influencer sosial politik sampai sekarang sebenarnya. Cuman aku lagi vakum karena aku lagi proses pendalaman kekatolikan. Jadi aku lagi vakum di itu. Nona Ayu tahu gitu. Pendetanya istrinya hubungin aku gitu karena dia merasa dia diintimidasi dari beberapa pihak, makanya dia minta tolong begitu. Dan dia ceritakan kronologisnya. Ini baru pertama kali kubuka di sini karena Ibon ngomong kayak gitu. Baru pertama kali kubuka di sini. Karena dia merasa dia diintimidasi dari beberapa pihak, makanya kemudian dia hubungin aku untuk aku membantu untuk bersuara. Namun aku memikirkan beberapa hal, jadi aku bilang aku serahkan ke beberapa pihak, ke teman-temanku. Begitu Ibon. Nggak akan Ibon. Lanjut Bon. Iya, itulah yang terjadi ya Pak. Makanya aku bilang aku nggak menghakimi, aku tetap dong. Makanya syariah itu ada sebenarnya seperti itu sih. Tapi kalau syariah itu harus dihanguskan, dibubarkan hari ini, aku pendiri syariah itu kuhilangkan tuh syariah itu demi Katolik. Tapi kasih itu dinyatakan dari Katolik itu. Tapi yang maksud begini Pak. Dari syariah ya, foundernya. Tapi yang ku maksud gini kan, aku miris ya gitu Pak kan, sedih gitu. Padahal karena ini lagi, karena kalau kita perhatikan ya kan, kalau kita berikan otoritas imam kepada perempuan itu udah salah besar. Bagaimanapun perempuan punya kelemahan kan tertentu kan. Artinya nggak bisa juga dikatakan pendeta sebagai imam, sebagai pengajar is okay. Aku ada pahamnya betul. Memang para nabi ada juga, tetapi untuk sekarang untuk keberlanjutan itu imam nggak bisa dipakai kepada wanita, dan itu ayatnya nggak ada betul. Sebagai pengajar itu benar, makanya Pak Bu Nona Ayu kemarin aku katakan kamu pengajar itu bukan nyinggung ibu ya, maaf ya Bu ya kemarin ya. Itu mau katakan kalau untuk pendeta-pendeta itu sebenarnya nggak boleh dong yang perempuan. Bahkan aku udah tanya pendetanya langsung yang sudah cerai ya. Jadi aku pengalaman ini ya. Aku cuma pada ada kenalan loh pendeta. Aku telepon ya di TikTok ya. Terus tahu nggak teman-teman? Sekelas pendeta, ibu suaminya mana gitu, bilang gitu kan. Aku udah cerai. Sekelas pendeta aja cerai loh, bayangkan loh. Parahnya kan. Gereja aja cerai. Jemaatnya aja banyak yang cerai, banyak Bu. Aku jujur pribadi. Ini pribadiku aja ada yang menjalankan itu. Karena apa? Karena pendeta pura-pura nggak tahu. Aku nggak mempersalahkan, itu pribadi masing-masing. Tapi kasih dong otoritas sebagai gembala yang baik kepada jemaatnya itu harus ada gitu loh Pak Pendeta. Jangan biarkan jemaatmu tuh kayak cerai, itu banyak yang nggak gereja hari ini karena ada permasalahan
perkawinan, contohnya itu lupa, pura-pura nggak lihat tuh Pak, pura-pura nggak dengar. Tapi giliran ada jemaat yang memberikan sumbangan, pemberkatan, contoh nih dari Ibon, kemarin dapat rezeki gajian, kasih pendeta 500 contoh nih. Oh, diwartakan Pak secara besar gamblangnya. Pendeta di kemana? Betul dong. Betul kan? Aku benar kan? Artinya kan ini sudah terlalu marah. Bahkan kalau nih gereja nih, contoh nih, katakanlah gereja GKPI gitu kan, gereja tertentu, ya kan? Itu per bulannya ternyata mereka tuh dapat gaji dari pusat, yaitu Jakarta. Jadi gereja-gereja itu yang kecil-kecilan tuh Riau-Riau tuh kan, contoh nih dari ini, dapat uang masukan. Itu loh Pak, yang pertama. Yang kedua dari perpuluhan. Itu mereka dapat semua. Makanya banyak di sini, banyak yang berlomba-lomba jadi perhanger di bawahnya pendeta karena mereka dapat gaji bersih juga. Ya ini faktanya, itu boleh kutanya deh, perhanger tuh kawan aku. Yang mereka kejar tuh bukan pelayanannya apa sih? Coba sebatas kerja, pergi ke gereja, kemudian berdoa, kemudian datang hari Minggu sebentar gitu. Yang dikejar mereka tuh uangnya. Makanya mata duitan, makanya ingat pendeta, ya kan, akar dari segala kejahatan tuh hamba uang. Jadi hilang dulu pikiran jadi pendeta tuh harus hilangkan dulu. Ya kan, supaya apa? Supaya perhatikan jemaatmu itu harus benar karena kamu sebagai otoritas dalam gereja yang punya wewenang sebagai pemberkatan kepada jemaat perkawinan tadi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kawin cerai itu, Pak Pendeta. Perhatikan lagi, Pak Pendeta. Tengok. Ibon. Nanti ntar malam kalau ada kasintil naik, kau naik minta maaf Ibon. Betul-betulan kau minta maaf, jangan kayak ini. Mulutnya jahat Pak. Nggak mau aku sama Kak Sintil dong. Ya minta maaf aja nanti kalau gini Ibon, sistemnya begini, aturannya begini. Kita berbuat salah, kita minta maaf, ya kan? Kalau kemudian tidak dimaafkan, itu bukan lagi urusan kita. Yang penting kita meminta maaf. Itu aturan yang sebenarnya. Karena kalau kemudian tidak dimaafkan, apalagi kita dengan tulus meminta maaf, itu bukan lagi wilayah kita, gitu. Paham kan Ibon? Yang kedua, kemarin dibilangnya aku brengsek loh Pak. Harus aturannya dia minta maaf sama aku gitu. makanya aku bilang Ibon, aturannya begini. Kalau kemudian nanti ketika kamu dengan tulus meminta maaf, ya kan? Dengan tulus kau meminta maaf, pasti dia akan berpikir juga begitu. Dia akan refleksi juga, oh, si Ibon minta maaf, aku pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada dia. Aku harus minta maaf. Nanti seperti itu jalannya. Begitu, yang penting kita dengan tulus dulu minta maaf. Begitu. Selanjutnya begini Bon. Terkait itu ya pendeta perempuan ya. Gitu. Dalam eklesiologinya Paulus, ya kan? Dalam eklesiologinya Paulus, Efesus 5 ayat 24 sampai 33 kalau tidak salah. Itu gereja itu disandingkan sebagai istri oleh Rasul Paulus. Mempelai Kristus. Nah, dari sini kita amain logika. Gereja sebagai mempelai dari Kristus menurut Paulus. Apakah pantas perempuan yang kemudian menjadi pemimpin dalam perjamuan kudus atau menjadi imam? Karena gereja adalah mempelai. Imam atau pendeta harusnya menjadi in persona, gitu. Jadi bersatu nanti ketika itu dilakukan, perjamuan kudus itu dilakukan. Imam bertindak sebagai in persona dan Kristus dan gereja sebagai mempelainya. Disatukan di situ, begitu. Maka sifat, jadi gereja itu dikatakan Rasul Paulus ada fame-nya, ada sifat fame-nya, bentuk fame-nya. Nah, sedangkan imam adalah in persona, maskulin, karena laki-laki kan, gitu, maskulin. Gereja sebagai fame. Kalau perempuan sama perempuan cocok tidak? Harusnya perempuan dengan laki-laki kan, kalau eklesiologinya suami istri, gereja dan Kristus. Kalau perempuan sama perempuan artinya pelecehan terhadap tubuh Kristus, begitu. Perempuan sama perempuan apa namanya, paman kopi ya? Paman PT yang ini lagi bete ini apa? Pester.
Bukan, yang lagi bete, istilah lagi bete yang perempuan sama perempuan apa ya? Lupa aku. Emansipasi. Wang, 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 wang. Apa? Apa? Lesbong. Lesbian. Ah iya itu. Jadi lesbi dong. Bian, ya. Gitu. Kalau gereja sama gereja, kalau perempuan sama perempuan. Terus kalau gini Pak kan, aku pernah juga kan bilang imam itu kan sama pendeta itu kan di room sebelah kan, Pak Pen, Bu Pen, aku bilang gitu, ibu tahu nggak di Alkitab itu nggak boleh loh imam kita sebagai perempuan, aku bilang gitu. Oh langsung meronta-ronta itu Pak. Cuman dia bawa ayat gini, kenapa nggak nabi-nabi itu ada Nabi Deborah itu katanya imam itu kan imam kan, dia tuh perempuan, itu gimana jawabnya Pak? Imam dan nabi itu berbeda. Nabi dan rasul berbeda, apalagi imam dan nabi berbeda. Imam itu sebagai pelayan altar. Begitu. Imam sebagai pelayan altar. Ya, izin Om Pio ya. Kalau mereka pakai standar itu ya, Ibon ya, pakai standar Deborah ya. Deborah itu dia memimpin apa ya, prajurit loh. Nah, kalau pendeta Protestan yang perempuan ya, memakai standar itu, oh berarti harusnya ya, harus mereka sesuai kan dengan sola scriptura gitu. Mereka harus memimpin pasukan perang di situ. Ya kan? Tidak ada dalam kitab suci Deborah atau nabi-nabi yang perempuan dan lain ya yang melayani mesbah ya atau Mesbah, iya. menguduskan ya mesbah atau menguduskan ya kurban bakaran, tidak ada. Hanyalah seorang imam laki-laki gitu. Ya, makanya itu tanya balik, Ibon. Dalam perjanjian lama, ya kita baca dari imamat, gitu kan? Di imamat itu kan semuanya ada itu. Apakah yang memberikan persembahan untuk pendamaian itu ada perempuan, ada imam perempuan? Apakah Deborah pernah masuk ke bait suci untuk melayani di bait suci? Begitu. Apakah kemudian Deborah menjadi pelayan altar? Atau apakah kalau kita masuk dalam perjanjian baru, Ibon, apakah ada perempuan yang melayani altar, menjadi pelayan altar, melayani sakramen? Tidak ada. Ini berbeda. Perjanjian baru berbeda dengan ininya. Nabi-nabi Deborah dan lain-lain itu tidak pernah melayani ini, melakukan apa namanya ya, melakukan apa yang dilakukan oleh imam-imam pada saat itu. Baca di imamat, ada tidak? Begitu. Berbeda. Imam itu pelayan altar. Penyembahan itu kan kalau dalam Biblis kan harus ada altar, kurban dan imam. Begitu. Imam yang memimpin itu. Dalam perjanjian baru tidak ada itu perempuan. Kalau mereka pakai perjanjian lama, siapa perempuan yang pernah melayani di bait suci? Tidak ada perempuan yang pernah melayani di bait suci, memberikan kurban bakaran di bait suci. Tidak pernah. Tunjukkanlah satu ayat. Tidak ada yang pernah. Gitu. Jangan digeneralisir pengertiannya, atau jangan di-compare sama nabi, karena imam, nabi dan rasul itu berbeda. Begitu. Lanjut. Ya. Bahkan ya dalam PB ya. Ibu nih saya mau tanya dulu ya. Dari kedua Rasul Yesus, ada enggak ya di antara mereka itu yang perempuan? Lagi semua. Laki-laki semua kan? Dan itu ditegaskan oleh siapa? Rasul Paulus dalam Roma 15 ayat 16. Ya. Di situ dia menegaskan bahwa dirinya dan rasul-rasul lain adalah imam. Untuk apa? Melayani dan menguduskan kurban persembahan lagi ya gitu Persembahan. ya. Dan persembahan dan mewartakan Injil gitu. Jelas sekali gitu. Makanya dalam suratnya untuk uskup Timotius ya, di 1 Timotius 2 ayat 8 sampai 15 itu, Rasul Paulus itu kan dia melarang keras itu. Untuk apa? Perempuan memimpin ibadah gereja di situ. Itu larang keras itu. Begitu, Ibon. Dan saya mau jelaskan lagi, sekalipun Martin Luther ya. Ya, Pak Martin Andre, Luther. Ya. kalau aku tanya kan kemarin kan katanya tuh
imam kita tuh nggak lagi perempuan dan laki-laki dalam gereja. Imam kita tuh udah Tuhan Yesus Kristus, katanya gitu. Gimana dong? Lantas Oke. kenapa begini? Lantas kenapa kenapa Yesus membentuk hierarki yang terdiri dari semuanya laki-laki? Hierarki yang pertama dibentuk Yesus di mana, Ibon? Hierarki yang dibentuk Yesus pertama yaitu para rasul. Begitu. Itulah hierarki pertama. Yang kedua, apa namanya? Yang kemudian dia memilih Rasul Petrus untuk menggembalakan hierarki itu. Otoritas hierarkis itu dikasih kepada Rasul Petrus di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Begitu. Rasulnya, dan kemudian apa? Kemudian dipraktekkan oleh para rasul. Begitu. Dan apa namanya, dipraktekkan oleh para rasul sebentar, aku lihat ada ayatnya. Sebentar. Dipraktekkan sama para rasul. Aduh, Alkitabku udah kayak gini. Nah, Efesus 4 ayat 11. Gitu, di Efesus 4 ayat 11. Begitu. Itulah hierarki gereja. Dan tujuan dari hierarki gereja yang dibentuk itu di mana? Di Efesus yang sama, Efesus 4 ayat 12 sampai 14. Gitu. Jadi mulai dari 9 sampai 15 kamu bacanya. Begitu. Mereka loh yang bikin hierarki itu. Dan tidak ada perempuan di situ. Dalam struktur hierarki itu. Dan Rasul Paulus menaati hierarki itu. Ayatnya mana, Pio? Jangan sampai sembarang ngomong. Di Kisah Para Rasul 22 ayat 20 Kisah Para Rasul 15 ayat 21, mulai dari 21 sampai 23. Rasul Paulus dan Barnabas diutus untuk memberitakan Injil, untuk berkarya di Antioquia dan lain-lain. Dan Rasul Paulus kemudian mengkonfirmasinya di Galatia 2 ayat 7 sampai 9. Begitu. Hierarki itu sudah ada. Kita kalau mau bilang bahwa begini ya, Ibon. Kita kalau bilang begini, kita pengikut Kristus. Nah, ketika itu Kristus membuat hierarki yang kemudian diteruskan para rasul kemudian membuat hierarki, ya kan? Nah, kalau kita mengikuti para rasul, kita mengikuti Yesus, harusnya kita patuh dong kepada hierarki itu. Begitu. Tapi kalau nampak penebangan tidak mungkin. Siapa ini? Begitu, Ibon. Ya, dan apa ya, Pampio ya, yang sering digunakan oleh orang Protestan kan bilang begini ya. Kita itu hanya Kristus yang menyelamatkan kita, bukan organisasi loh. Kalau ada hierarki, kalau ada struktural, itu namanya apa? Organisasi itu. Organisasi tanpa struktural, tanpa sistem, itu bukan organisasi namanya. Itu hal yang umum sih gitu. Sampai Protestan pun membantah itu. Gimana sih konsepnya, Ibon? Di Yohanes 20 lupa lagi, Yohanes 20 ya. Bentar ya, otoritas yang diberikan kepada Petrus. Yohanes 21 kalau tidak salah ya. Bentar. Itu juga sebagai kemudian landasan primat, bentar. 21 ayat 23. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar, bawalah mereka. Sebentar, di mana ya? Ini kok Kisah Para Rasul, bentar, Yohanes. Salah. Yohanes 21 ayat 23. Bentar. Nah, tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Namun Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup. Kok jadi salah ini? Bentar, 21 ya? Berapa sih? Bentar ya. Nah, ini Yohanes 20 ayat 23. 21 sampai 23. Begitu.
Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang akan diampuni, dosanya akan diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, begitu. Itu otoritas yang dikasih sama Yesus loh. Bagaimana itu? Ya percumalah Yesus memberikan otoritas itu kepada para muridnya. Yang di Titus 3 ayat 5 itu gimana, Pak? Titus berapa? Kalau nggak salah di Titus 3 ayat 5. Titus 3. Tunggu. 1 Titus ke Titus 3. Tentang keselamatan itu kan. Pada waktu itu ia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali, melalui pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini berbeda lagi konteksnya. Justru ini memvalidasi soal baptisan. Kalau tidak salah ini, tunggu bentar ya. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat melalui permandian kelahiran kembali, melalui pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu tidak terkait dengan apa otoritas yang kemudian diberikan tadi, begitu. Itu beda konteksnya, begitu. Ini siapa ini? Sebentar ya Ibu nih. Sonta. Kayaknya kepencet ini. Silakan Paman PT. Nona Ayu, silakan. Paman PT. Anjir. Apa? Persoalan Yesus ya. Kan katanya kan Yesus sudah menjadi imam untuk kita semua ya kan? Gitu kan bahasanya kan? Terus nanti kau bilang ke orang itu, gua nggak tahu ya. Ini beneran dari pendetamu yang ngomong apa dari kamu sendiri? Dalam Ibrani 2 ayat 17 di situ tertulis begini. Itulah sebabnya dalam segala hal, catat ya, dalam segala hal ia harus disamakan. Iya, di sini i-nya huruf besar, berarti ini menuju ke Tuhan kan? Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa umat. Baik, ini Yesus. Lanjut. Imam itu apa sih? Itu ada di Ibrani 5. Mulai dari ayat 1. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia membawa, sebenarnya bukan manusia ya, lebih tepatnya laki-laki. Sebab jadi kalau mau dibaca sesuai yang aslinya seperti ini. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara laki-laki ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia membawa persembahan dan kurban karena dosa. Ia dapat mengerti orang-orang yang tidak tahu apa-apa dan sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Kalau dia bilang imam itu sudah Yesus sendiri, apakah Yesus penuh dengan kelemahan? Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan kurban untuk menebus dosa-dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Apakah Yesus berdosa sehingga dia mengorbankan dirinya sendiri untuk dirinya sendiri? Tak masuk logika. Nah, kita balik ke Ibrani 2 ayat 17. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa umat. Ingat ya, untuk mendamaikan dosa umat. Nah, itu nanti akan nyambung ke Pio bantu Pio. Yang kami adalah duta-duta perdamaian. Duta-duta pendamaian. Lupa lagi aku ayat itu. Kampret di mana itu? Ada, tapi saya lupa di mana. Kami adalah duta-duta pendamaian. 2 Korintus Kayo. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20.
2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20. 2 Korintus 5. Nah ya, 2 Korintus 5 mulai dari 18. Kuasa untuk pendamaian itu diberikan kepada siapa? Nah, ini di sini ayatnya, semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kami di sini siapa? Para rasul. Jadi bukan ke perempuan. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Pertama, Dia memberikan apa? Mempercayakan pelayanan pendamaian itu, kemudian mempercayakan berita pendamaian itu. Dan dua. Jadi otoritas untuk menjadi pelayan pendamaian, yaitu memberikan kurban untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Kemudian berita pendamaiannya juga itu diberikan kepada siapa? Kepada para rasul. Jadi kalau dibilang apakah perempuan, jadi tidak akan berkontradiksi dengan kisah para rasul. Kalau dia mau bilang imam kita itu Tuhan, tidak. Tugas seorang imam itu adalah memberikan pelayanan pendamaian. Dan pelayanan pendamaian itu dari zaman Imam Harun pun memberikan kurban persembahan itu untuk pengampunan dosa. Kemudian menurut ritus Melkisedek, yaitu yang dimulai dari Yesus itu sendiri, itu pelayanan pendamaian itu diberikan kepada siapa? Kepada para rasul. Makanya di Ibrani Ibrani 4 itu dia mengatakan seperti ini, agar ia disamakan dengan dalam segala hal dengan saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudaranya itu siapa? Kalau saya bilang saudara-saudaranya itu para rasul. Kenapa saya bilang para rasul? Karena ketika Yesus mati di kayu salib, ibunya dia berikan kepada siapa? Kepada rasul yang dikasihinya. Tapi ada ayatnya sehingga ia menjadi yang sulung dari antara mereka. Ada yang bisa bantu? Saya lupa. Dia harus disamakan agar ia menjadi yang sulung dari antara mereka. Aduh, sebentar. Terus Roma 8 deh. Roma 8 ada 9. Coba bacakan PT. Aduh, saya di sini lagi di luar ini. Oke, Roma Jelas 8. Ini saya makan jadi tertunda nih gara-gara Ibon. Roma Roma 8. ayat 9. Roma 8 ayat 29. Mana nih? 29. Sama seperti Roma 8. Roma 8. Roma 8 ayat Sebab 9. semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. So, Yesus itu yang sulung dari antara saudara-saudaranya yang telah ia pilih. Rasul-rasul yang telah ia tetapkan. Itu siapa? Nanti baca di Injil lah, Ibon. Dia menjadi yang sulung. Dia disetarakan dengan mereka dalam segala hal sehingga ia menjadi imam. Dan tugas seorang imam yang memberikan berita pendamaian itu, melakukan pelayanan pendamaian itu juga diberikan kepada para rasul. Bukan kepada perempuan. Dan di antara rasulnya itu tidak ada perempuan. Seperti itu tambahan dari saya. Lanjut. Ya, makanya Ibon ya dalam Katolik ya, romo-romo kami adalah ketika mereka mengkonsekrasikan ya Ekaristi, mereka adalah impersonal Kristi di situ. Kenapa tadi berdasarkan ayat yang dibaca kayu ya? Kenapa mereka dibilang impersonal Kristi ya? Karena Kristus lah ya yang sulung di antara mereka, yaitu para imam ini gitu. Begitu. Silakan Ibon. Ini Kak Nona, makna pendamaian itu apa sih, Kak? Menurut Kakak? Pendamaian itu rekonsiliasi. Reconcile. Artinya saya dan Ibon berdamai. Saya dan Ibon saling mengampuni. Kalau kita dengan Tuhan, kita yang minta pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Itulah kita berdamai dengan Tuhan atas kita ini kan terpisah karena dosa, right? Tetapi supaya bisa, Artinya kan tadi Kakak bilang rasul toh. Artinya kan pendamaian kan ada dalam rasul itu kan. Kenapa? Artinya di dalam pendamaian itu ada dalam rasul itu kan. Pertanyaanku, apa yang didamaikan antara manusia dengan Tuhan? Bukan. Tugas pendamaian.
tugas pelayanan pendamaian. Sementara kan pendamaian itu kan hanya milik Yesus kan? Setuju nggak? Tugas pelayanan pendamaian. Paham tidak? Tadi kakak bilang ada dalam rasul pendamaian itu. Nah, saya bilang tugas pelayanan pendamaian itu diberikan kepada para rasul, bukan di dalam para rasul. Pasang telinga Ibon yang benar. Tadi dengarnya itu sih kak. Tugas pelayanan pendamaian itu diberikan kepada rasul. Tugas pemberitaan pendamaian itu juga diberikan kepada para rasul. Sehingga hanya para rasul yang dapat melakukan tugas pelayanan pendamaian itu. Dan kerasulannya itu diteruskan melalui penumpangan tangan tabisan imamat. Sama seperti Rasul Paulus menerima penumpangan tangan sebelum dia melakukan tugasnya oleh gereja. Begitu. Pendamaiannya tetap dengan Tuhan, tetapi yang melakukan pelayanan pendamaian itu adalah imam. Begitu. Ibon, aku mau istirahat dulu, nanti sebentar jam 7 kita lanjut ya. Oke pak, oke. Mau makan aku, asam lambung nanti aku. Oke. Nona Ayu, Yo. jam 7 kita lanjut. Paman kopi, Paman PT. Lanjut. Ah, Ya. Oke, terima kasih Bon semuanya. Terima kasih Paman Goton, terima kasih. Paman Johan Kopi, terima kasih. Terima kasih semuanya udah Yo. layar. Bye-bye. Thank you semuanya. Bye bye.